Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah athar dikisahkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mempersiapkan bala tentara untuk menghadapi ghazwah Tabuk. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam catatan sejarah, di dalam kitab Sirah Nabawiyah, ghazwah Tabuk ini merupakan peperangan yang terakhir sekali diikuti oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ghazwah Tabuk ini terjadi setelah Fathul Makkah. Artinya jumlah kaum muslimin saat itu sudah banyak sekali. Ghazwah Tabuk ini untuk menghadapi kekaisaran Bizantium Romawi yang saat itu mengganggu daripada ekspansi penyebaran syariat Islam di Jazirah Arab, khususnya bagian utara. Dan catatan sejarah mencatat tidak kurang dari 30.000 pasukan kaum muslimin saat itu terkumpul. Sidang Jumat rahimakumullah, melihat perjalanan ke Tabuk itu merupakan jarak yang jauh, memerlukan banyak perbekalan, dan jumlah kaum muslimin juga banyak yang ikut saat itu, dan yang dihadapi kekaisaran Romawi, Bizantium Romawi yang saat itu menguasai seperempat daripada dunia ini, memiliki pasukan yang juga cukup banyak, pasukan-pasukan yang terlatih, senjata-senjata yang memang mumpuni untuk berperang. Maka Rasulullah SAW di suatu majelis mengajak para sahabat saat itu untuk bersedekah, menyisihkan sebahagian daripada harta mereka untuk perbekalan para mujahidin menghadapi ghazwah Tabuk. Sedang Jumat rahimahumullah, namun nampaknya saat itu semangat sedekah para sahabat agak kendur. Melihat keadaan ini, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berinisiatif, langsung berdiri di tengah-tengah majelis dan berseru, "Ya Rasulullah, setengah hartaku aku infakkan, aku sedekahkan untuk pertempuran ini." Sehingga tidak sedikit dari sahabat-sahabat yang awalnya enggan semangat kembali untuk bersedekah, menyokong daripada persiapan perbekalan daripada ghazwah Tabuk ini. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam harinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diam-diam datang ke rumah Rasulullah SAW. Dia menyangka tak ada yang memperhatikan dia. Ternyata ada salah seorang sahabat melihat gerak-gerik Abu Bakar As-Siddiq, mengikuti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diam-diam mendengarkan percakapannya dengan baginda Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu?
Ketika sampai di rumah Rasulullah secara diam-diam setelah memberikan salam meminta izin, dia katakan, "Ya Rasulullah, untuk ghazwah Tabuk seluruh hartaku aku infakkan, aku sedekahkan." Lalu setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggalkan rumah Rasulullah SAW, sahabat yang diam-diam mengikuti ini pun izin ke Rasulullah, masuk ke rumah Rasulullah, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, tadi siang Umar bin Khattab terang-terangan menyatakan setengah dari hartanya dia sumbangkan untuk ghazwah Tabuk. Sementara malam ini baru saja Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan secara diam-diam seluruh hartanya dia sedekahkan dan infakkan untuk ghazwah Tabuk." Yang aku mau tanyakan, wahai Rasulullah, siapakah di antara kedua sahabat yang mulia ini yang sedekahnya lebih baik? Karena kebiasaan para sahabat jemaah dimuliakan Allah, mereka mencari seafdol-afdolnya amal, seutama-utamanya amal. Kita tanyakan, sedekah siapa yang terbaik ya Rasulullah? Apakah Sayyidina Umar yang terang-terangan atau Sayyidina Abu Bakar yang diam-diam? Lalu Rasulullah SAW tersenyum dan menjawab, kedua-duanya baik. Artinya apa? Kenapa Sayyidina Umar dikatakan oleh Rasulullah sedekah terang-terangannya baik? Karena dilihat dari niatnya. Niat yang disampaikan oleh Sayyidina Umar adalah untuk memotivasi sahabat-sahabat yang lain. Dia nampakkan sedekahnya secara terang-terangan untuk memotivasi. Saya setengah harta saya infakkan, saya sedekahkan, dan kemana? Sementara Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar juga, ini juga baik. Kenapa? Karena dia menginfakkan, mensedekahkan daripada hartanya diam-diam dengan niat apa? Takut riya, mengantisipasi daripada perbuatan riya. Kata Rasulullah SAW, kedua-duanya merupakan sedekah yang terbaik. Sidang Jumat rahimakumullah, ibrah dari kisah ini adalah yang pertama, ramai orang hari ini enggan bersedekah terang-terangan, takut dibilang riya atau takut dibilang tidak ikhlas. Maka melalui kisah ini jelas ini terbantahkan. Tidak apa-apa kita menampakkan sedekah kita asalkan niat kita ikhlas dan memotivasi saudara-saudara kita yang lain. Dan ini jelas termaktub. Allah jelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 271. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Artinya, apabila kamu menampakkan sedekahmu itu baik sekali. Dan apabila kamu menyembunyikan sedekahmu dan kau berikan kepada fakir, maka ini lebih baik bagimu. Artinya, garis bawah di sini tergantung niat masing-masing. Kalau niatnya untuk memotivasi, nggak ada masalah di sini. Jangan justru kita enggan menampakkan sedekah, takut dikatakan riya. Tidak. Yang harus kita garis bawahi kemudian, kalau misalkan kita takut riya, maka tidak menjadi penghalang kita untuk bersedekah dengan cara diam-diam. Ini lebih baik. Tapi tidak salah ketika kita menampakkan sedekah kita. Dan setiap sedekah, infak yang kita berikan, jemaah yang dimuliakan Allah, perhatikan, tanya niat kita apa. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yuqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhihi." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan apapun kecuali hanya mengharap ridho Allah semata. Maka jangan enggan bersedekah. Ma naqasat sadaqatun min mal. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mengurangi harta
kita sedekahkan. Ini poin pertama jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menyalahkan orang sedekah terang-terangan dicantumkan namanya, ini salah total, terbantahkan. Ini kembali kepada niat masing-masing. Dan yang tidak kalah penting poin yang kedua, kita jangan mengukur orang lain ketika bersedekah. Mentang-mentang dia bersedekah terang-terangan dicantumkan namanya, apalagi untuk laporan pertanggungjawaban dibutuhkan data-datanya. Terus kita jengkali orang, kita katakan ini orang sedekah sombong, ini orang sedekah riya. Jangan, kita nggak bisa mengukur keikhlasan orang lain. Itu hak masing-masing dan itu urusan pribadi masing-masing. Jangan campuri amalan orang lain. Apa yang sudah kita lakukan? Jangan-jangan dia niat sedekah terang-terangan, dicantumkan namanya, niatnya untuk memotivasi kita. Biasanya sedekah terang-terangan 10 juta misal, 20 juta misal, kita masak 5.000 pun tidak. Mungkin niatnya begitu. Lalu kita jengkali ini orang ria. Dia dapat pahala untuk memotivasi kita, dia dapat dosa karena suudzon kepada dia. Maka poin kedua ini, jangan pernah suudzon, jangan pernah menjengkali amalan orang lain. Tanya diri sendiri, kita ini sudah melakukan apa? Sudah sebanyak apa yang kita sedekahkan? Maka inilah dua kesimpulan daripada kisah ini. Yang pertama adalah sedekah terang-terangan itu jelas tidak bertentangan dengan syariat, baik Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, tergantung niat masing-masing. Dan yang kedua, jangan pernah jengkali amalan orang lain. Boleh jadi dia meniatkan ikhlas lillahi ta'ala, tapi karena suudzonnya tidak kepada dia, kita justru mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin sayyidina Abi Bakr, Umar, Uthman wa Ali wa 'anil tabi'in wa 'anil tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilayna al iman wa zinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna min ar-rasyidin. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين خصوصا على أهل غزة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.